Oke teman-teman suara kita semuanya, sebagaimana kita ketahui fenomena sekarang ini, di mana maraknya sosial media dan membuat banyak orang menjadi gampang mengakses informasi, dan ini berkaitan dengan kita bisa lihat bahwa tidak sedikit dari mereka yang begitu gampang mengakses pornografi kemudian, dan itu sangat buruk sekali efeknya, dan adanya juga perkosaan, seks bebas, dan juga bahaya tentang HIV. Dan ini semua menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita bisa memfilter itu semua. Dalam buku Why Puberty ini, kontennya bisa kita lihat bahwa di sini diajarkan tentang yang namanya pubertas, bagaimana perkembangan seksual secara fisik antara perempuan dan laki-laki. Kemudian tidak hanya itu pula, tetapi dalam buku ini juga diajarkan bagaimana seorang remaja itu menghadapi tindakan seks yang tidak wajar dari sekelilingnya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita melihat misalnya contoh perkosaan di angkot atau di Transjakarta. Nah, di dalam buku ini sangat jelas sekali mengajarkan anak-anak, memberi pendidikan bagaimana mereka melindungi diri mereka. Saya rasa buku ini tidak hanya sekedar membahas homoseksual. Jadi di dalam buku ini, sekali lagi saya terangkan bahwa di dalam buku ini tidak mengajarkan anak-anak menjadi homoseksual, tidak mengajarkan remaja menjadi homoseksual. Jadi ketika buku ini dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan norma-norma, itu sangat disayangkan sekali. Kalau kita lihat secara sosiokultural juga, bahwa walaupun tanpa buku ini sebenarnya homoseksual itu sudah ada di masyarakat kita. Kalau kita melihat ada di sejarah, ada yang namanya di Jawa Timur itu budaya warok dan gemblak di Jawa Timur, atau di pesantren ada yang disebut Mairilian, di mana ada juga di Sulawesi yaitu adanya budaya bisu. Jadi sebenarnya tanpa buku ini pun homoseksual itu sebenarnya sudah ada, dan di dalam buku ini sekali lagi bukan mengajarkan anak-anak menjadi homoseksual, tetapi memberi pembelajaran bahwa ada keragaman seksualitas. Saran saya, posisi KPAI sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk melindungi hak-hak anak dan remaja, seharusnya lebih bijak menanggapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan seksual anak seperti yang tertuang dalam buku ini. Dan kepada public figure, salah satu contohnya yang kita bisa lihat di sosial media, Faira Idris begitu gencar sekali beredar untuk stop peredaran buku ini karena dianggap menyimpang. Perlu dikritisi bahwa apa yang membuat beliau memblokir atau memberedar buku ini. Apakah beliau sudah membaca buku ini? Ya, sejatinya masyarakat tidak perlu lagi tabu dengan adanya atau membahas seksualitas, karena kita tahu seksualitas itu kalau dibahas secara tepat itu memberikan input, memberikan pembelajaran yang baik untuk bagaimana kita memfilter, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dan pasangan kita dan keluarga kita. Jadi membicarakan homoseksual semestinya tidak perlulah merasa diri tabu atau jorok atau jijik, karena sekali lagi kalau kita melihat sosiokultural di Indonesia, zaman dulu di candi-candi itu sudah banyak sekali erotika, genital, segala macam digambarkan di dalam candi. Jadi sekali lagi tidak perlu tabu, yang ada hanyalah mendapatkan informasi yang tepat dari orang yang tepat, dan salah satunya mendapatkan bacaan yang tepat seperti dalam buku ini. Terima kasih.